Kan masih sama seperti halnya di video yang lalu yang monlek ungu ya. Jadi black kita pakai DA95 0977 base coat black PU-nya atau glow. Kemudian untuk thinner ini suhunya berapa tadi, yuk lah. Suhu, misalkan teman-teman pengen belajar mempelajari suhu, nah di sini suhunya 27 derajat, terasa 29, terasa seperti 36. Jadi di sini sore hari ya. Ini habis maghrib, ya masih maghrib. Kelembapan 81. Kita bisa main thinner medium atau slow. Tapi di sini aku pakai slow. Karena satu aneh ya slow. Yang kedua, ya ini urusan dengan partikel. Jadi kita perlu thinner yang agak lemas, sedikit agak lemas. Dan untuk cat monlek red, ini aku ada 2 botol kiriman dari teman. Di Kams ya, Kams Project. Terus kita coba langsung aplikasikan saja. Jadi untuk medianya seperti gini. Medianya kondisinya masih orisinil, amplas grade 600. Jadi hanya saya epoksi ada pada bagian yang lecet ya, lecet dalam terus dempul. Kemudian saya epoksi hanya pada bagian itu. Kemudian langsung saja kita naikkan warna base coat blacknya. Tetap ngatur bagaimana supaya catnya bisa tipis tapi nutup sehingga nanti ketebalannya nggak over. Ketika di clear coat kita tetap akan mendapatkan daging clear coat yang ideal, absorbnya nggak banyak, resapannya nggak banyak, dan juga flatnya gampang. Jadi supaya nggak jeruannya terlalu gelombangnya terlalu tinggi-tinggi, supaya bisa flat ideal ya kuncinya juga ada pada thinner dan juga teknik aplikasi. Untuk nozzle di sini aku pakai tetap 1.0, pokok tetap pakai 1.0. Kalau pakai 1.2 itu terlalu basah dan juga nanti akhirnya catnya akan ujung-ujungnya tebel. Kalau tebel ya mau nggak mau nanti pasti absorbnya akan beda dengan yang lapisan catnya tipis. Oke, langsung saja kita aplikasi. Oke, jadi sedikit menjelaskan kepada tema bagaimana kita bisa nembak sekali jadi, menghindari mode vlog atau clear ulang di hari berikutnya. Jadi nembak clear langsung jadi dengan kondisi media yang seperti gini, media masih original. Itu kuncinya ada pada satu grade amplas, yang kedua adalah mixing rasio thinner. Jadi ketika nembak dengan pekerjaan yang model seperti gini, bagaimana cara supaya cat itu bisa merekat dengan kuat kepada panel yang tidak kita epoksi, itu ada pada pemilihan thinner. Jadi teman-teman pilih thinner yang PU. Dan sekarang mungkin pertanyaannya akan seperti gini ya, ketika kita pakai thinner PU dengan sifat thinner PU itu yang reaksinya ke cat sangat lumer banget, atau sederhananya keras lah, gampang keriting. Tekniknya seperti apa? Kalau kita nembaknya langsung basah ya tentu memang gampang rawan keriting. Tapi kalau kita nembaknya bisa sawur tipis-tipis seperti gini, itu tidak akan rawan keriting. Kalau kita pakai thinner PU, kita diuntungkan dari karakter thinnernya yang sudah bisa lumer dengan bagus dengan cat, sehingga ketika kita timpakan pada cat yang lamanya, itu cat yang lamanya juga akan bereaksi sehingga akan menimbulkan daya bonding atau rekatan yang bagus dengan cat yang baru gitu. Kalau teman-teman sering mendapati kendala tanpa diepoksi terus catnya kelupas, bisa satu mungkin pemilihan grade amplas yang terlalu lembut atau bisa dibilang terlalu halus ya. Kalau saya 600 itu sudah pas menurut saya. Dan untuk bekas baretannya juga sudah bisa nutup. Kalau terlalu kasar kan biasanya setelah dicat masih ada bekas baret-baret amplasnya ya. Tapi kalau di amplas 600 meskipun kita timpa tipis-tipis 2 kali gitu aja, dia sudah bertambahnya juga sudah hilang. Dan 2 yang sudah saya jalani dari daya rekatnya itu, dia sudah memiliki daya rekat yang bagus.
ditambah lagi dengan thinner yang kita pakai, thinner yang PU. Jadi kalau masih hari ini mendapati kendala pakai thinner PU nembak media orisinil seperti gini, rawan keriting, berarti settingan spray-gunnya yang diubah dan teknik aplikasinya yang diubah. Bagaimana bisa nembak, tetap jaga supaya panel ini nggak begitu terlalu basah sehingga cat lamanya ini tidak bereaksi ketika kena thinner yang kita tembak. Kalau terlalu kental, ya resikonya nanti malah cat yang lamanya tidak mau lumer karena kita kan cat kental kan sedikit thinner. Kemudian ketika kita tempa ya hanya nempel di atasnya saja. Tapi kalau perbandingannya ideal lah, nggak terlalu kental banget, sedang, terus thinner yang kita pakai thinner PU itu daya rekatnya akan lebih bagus dan juga pemilihan grade amplas. Sederhananya seperti itu. Dan untuk panel yang sudah warna hitam seperti gini dan mau kita tembak lagi warna hitam itu nggak usah tebal-tebal teman-teman, tipis aja. Jadi kita akhirnya akan dapat proses pekerjaan seperti halnya ketika kita mau flowcut media baru. Jadi misalkan ini anggap aja ini warna hitam, mau kita tembak lagi clear warna hitam lagi atau tebal clearnya kan ya kurang lebih metodenya seperti itu. Catnya cukup tipis aja, nggak usah tebal-tebal ya, setidaknya kita buat cuma tinnernya supaya bereaksi dengan cat yang lamanya, jadi supaya ada ikatannya kuat gitu aja. Cukup tipis aja, nggak usah tebel-tebel karena nanti kalau terlalu tebel-tebel ya resikonya akhirnya clear yang kita tembakkan di proses kemudian atau proses selanjutnya setelah clear coat itu tentunya akan absorbnya akan banyak atau ngeresapnya banyak banget. Jadi ini sebenarnya ya kayak seperti proses flow coat sebenarnya. Kalau kita bisa nembak tipis itu seperti itu. Oke, jadinya seperti gini. Jadi nggak sampai 20 menitan lah, nggak sampai setengah jam sudah selesai semua. Jadi kita tunggui kering, baru nanti kita aplikasi warna Legmon red. Jadi ini catnya tipis saja, jangan tebel-tebel. Kalau teman-teman mainnya tebel-tebel ya malah nanti absorbnya banyak, terus clearnya ya malah ya nggak mengkilap. Oke, mungkin teman-teman di sini yang pemula paham ya. Jadi bagaimana cara menghindari mode flow coat atau clear dom sampai di double 2 kali di hari berikutnya. Itu persiapan mulai dari awalnya yang memang harus kita bener-bener prediksi. Jadi bagaimana caranya nembak cat setipis mungkin dan partikelnya sudah bagus, dropletnya sudah bagus. Ketika nanti naik clear coat itu tidak akan mendapati clear dengan resapan yang cukup banyak. Ini dulu pernah saya bahas kok. Dan berikutnya langsung kita aplikasikan warna Moonlight Red yang sering tanya, Mas, ini aku catnya dikirimi oleh temen di Kams Project, kalau mau cari catnya yo di situ aja WSDM. Catnya yo relatif murah meriah. Untuk full body NMAX itu kalau kita beli 250 mili, sebotol ini 250 mili ya, itu cuma kepakai sekitar separuh aja itu pun loh masih sisa. Jadi separuh botol itu kita campur dengan thinner, perbandingan di sini aku pakai ya kurang lebih sekitaran 100 banding 1 ya. Jadi 100 mili cat kurang lebih ya 100 mili thinner. Dan untuk pemilihan thinner lagi-lagi teman-teman, karena ini urusan dengan partikel, tetap pakai thinner slow PU ya, minimal slow, supaya apa, partikelnya supaya bisa bagus, supaya enggak ngarak atau enggak berdebu. Untuk setting spray gun, jadi yang dasar warna hitam tadi, untuk setting spray gun karena di sini aku pakai SATA mini jet nozzle 10 itu tak buka. Untuk dasar hitamnya 1,5 ulir ya, dua ulir untuk nozzle-nya, dan untuk anginnya ya kurang lebih di berapa ya, karena ini nggak pakai manometer aku yang HVLP ya. Ukurannya seperti gini, ukurannya ketika kita tembak partikelnya tidak berdiri atau hasil droplet partikelnya itu tidak terlalu kasar tapi juga tidak terlalu becek. Itu ngukurnya pada tembakan angin dan mixing rasio thinner. Untuk warna hitamnya tadi aku pakai perbandingan kurang lebih 1 banding 100 mili cat hitam, thinnernya kurang lebih 90 mili atau 80 mili. Tapi untuk
warna Moonlight Red-nya ini pakai perbandingan 100 banding 100 mili. Ukuran setting spraygunnya seperti itu teman-teman. Jadi ketika ditembak ini supaya tidak berdiri. Nanti ini hubungannya juga pada satu ketebalan dan kedua jeruan clear coat-nya, karena jeruan clear coat itu mengikuti kontur dari catnya. Kenapa di sini pakai thinner PU ya, supaya itu tadi partikelnya biar bisa rapat terus enggak berdiri. Kalau sudah berdiri kan nanti ujung-ujungnya ngesek, amplas 800 ditembak lagi ya, pekerjaannya jadi lambat. Jadi kalau untuk setting spray gun tetap menyesuaikan dengan spray gun masing-masing. Misalkan teman-teman pakai mungkin ya Aurita atau K350 ya, ukurannya pada hasil droplet partikel yang dihasilkan. Dan juga jangan terlalu encer ataupun terlalu kental. Kalau terlalu encer nanti akhirnya ngulang-ngulang, jadi bertahap tembak, flash off, tembak lagi supaya jaga thinner yang nguap ya di catnya ya. Dan untuk ketika terlalu kental ya nanti akhirnya partikelnya terjadi jeruan. Kalau sudah terjadi jeruan ya, kalau langsung di clear ya akhirnya tekstur permukaan clear coat-nya ngikuti dari catnya. Akhirnya clear coat-nya ya malah jeru, akhirnya flow coat meneh. Kan akhirnya pekerjaan ulang-ulang kan. Jadi patokannya ya dari droplet yang dihasilkan untuk setting spray gun, dan itu juga menyesuaikan. Jadi untuk 150 mili ini cukup untuk satu set body motor NMAX, dan juga tetap kita ngukur ketebalan tembakan. Di sini kenapa aku nembaknya cepat yo, supaya tetap mendapatkan hasil droplet tembakan cat ini tipis-tipis, nggak langsung tebel nggak. Kalau langsung tebel wes nanti buyar malah hasilnya, partikelnya nggak hidup, catnya tembem, terus ya wes dilihat itu nggak bagus. Dan sedikit menjawab pertanyaan dari teman kita yang pemula kemarin, ada yang tanyakan seperti gini, Mas, kenapa kok sering nembak malam? Ya jujur kalau aku nembak malam itu banyak diuntungkan banget ya, mulai dari mixing ratio thinner yang kita bisa sedikit lebih irit, terus untuk resiko keriting itu lebih kecil, dan berikutnya menghindari debu. Kalau nembak siang biasanya selain debu itu sering akan terjadi masalah keriting, karena apa? Dengan suhu yang tinggi siang hari, mau nggak mau kan mungkin mulai dari base coat warna hitamnya dan juga cat yang berpartikel seperti gini, mau nggak mau kan mixing ratio thinnernya mesti sedikit lebih banyak daripada nembak malam seperti gini. Dan ketika thinner lebih banyak terus kita ngontrolnya spray gun, setting spray gunnya kurang, biasanya yo sering mendapati masalah keriting. Kenapa ya, mungkin karena terlalu becek gitu. Ini jawaban kenapa saya sering nembak malam. Dan juga lebih tenang, angin kan nggak begitu bertiup kalau malam, karena debu diikat sama uap embun. Yang penting selama kelembapan masih ideal di bawah 90 itu masih merdeka. Oke, dari 300 mili adukan. Yo 300 kurang lah. Full ini kan 300 kurang. Ini sisa segini. Paling kepake sekitar 250-an kurang sedikit lah. Itu yang sudah adukan loh ya. Tapi kalau masih belum adukan berarti ya sekitar 150 cukup. 150 mili full set body NMAX sudah cukup. Oke, jadinya seperti gini.
Ini sisa catnya tak simpan dulu, jadikan satu aja. Berikutnya untuk media ini kita diamkan kurang lebih 1 jam karena kita mulai dari awal main cat PU, jangka waktu 1 jam ini sudah ideal bisa naik clear coat ya. Kan kemarin ada tak lihat di kasus di aplikasi apa TikTok kalau nggak salah, clearnya kelontok, mungkin salah waktu aplikasi clear coat. Contohnya seperti gini, misalkan teman-teman aplikasi warna cat PU malam hari seperti gini, kemudian baru esok paginya aplikasi clear coat ya, tentunya resiko untuk tidak mau bonding dengan bagus antara clear dan catnya itu akan lebih tinggi. Jadi untuk cat PU ya 1 jam itu sudah ideal, sudah bisa merekat dengan bagus dan partikelnya tidak akan bergerak kalau sudah waktu 1 jam. Tapi kalau terlalu cepat, misalkan setengah jam 15 menit, biasanya kalau langsung kita aplikasikan clear coat, apalagi clear coatnya thinnernya terlalu banyak campurannya, biasanya partikel itu juga bisa mau bergerak atau larut ya, larut bersama clear coatnya. Dan untuk clear coat di sini yang saya pakai clear coat 20/10-nya atau glow, untuk mixing ratio thinner 15%, kurang sedikit karena ini nembaknya malam hari. Kalau siang hari ya mungkin pakai 15-17%, tapi kalau malam hari kebiasaan aku pakai 15%, kurang sedikit. Ya memang sedikit agak kental, tapi tantangannya di sini bagaimana biar bisa dapat clear coat yang flatnya flat ideal, terus supaya tidak di kemudian hari nanti kita ini vlog coat atau clear ulang yo main clear agak kental, terus nembake yang perlu sedikit agak mikir. Maksudnya mikir yo supaya hantemannya ke media ini, tendangannya juga tetap ideal, berarti jarak tembaknya yang harus kita buat dekat supaya enggak menghindari resiko meleleh karena jaraknya dekat, berarti yo ritmenya yang cepat. Jadi tetap akan dapat tendangan yang kuat, tipis-tipis, bertahap. Itu kuncinya untuk mendapatkan flat. Kalau meler yo itu urusannya ada pada overlap yang rapi atau enggak. Jadi jangan ngulang-ulang overlap pada satu tempat titik yang sama, karena itu akan resiko untuk meler akan lebih besar. Sederhananya gitu teknik nembak. Kalau belum paham yo belajar nembak lagi bagi teman-teman yang pemula. Overlapnya yang rapi, jangan loncat-loncat. Terus kalau merasa sudah yakin sudah semua tadi terlapis oleh lapisan-lapisan overspray dari overspray pattern dari spray gun yang kita tembakkan, sudah jangan diulang-ulang. Urusan ini clearnya jeruk ketika habis ditembak biarkan saja, kan nanti yang nolong kan lumernya clear coat. Satu, lumernya clear coat, yang kedua adalah flat ideal dari catnya tadi. Kalau catnya gelombang ya tentunya clearnya ya akan ikut gelombang juga. Untuk setting spray gun ini tak buka full pattern full, nozzle sudah full pentok, nggak bisa mundur lagi. Angin aku belajar main angin rendah ini 18 PSI kalau nggak salah ya. Terus untuk spasinya rapatnya seperti ini kunci supaya mendapatkan clear yang bisa flat ideal tanpa mode vlog coat. Itu kuncinya juga pada rapatnya tembakan, jadi kayak model nggak naik-naik ya. Jadi spasinya deket-deket banget, paling jaraknya 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm terus naiknya supaya dapat clear yang langsung bisa tebel-tebel ideal, nggak harus vlog coat yo, seperti itu kalau saya pribadi. Dan juga mixing ratio thinner yang sedikit. Kalau teman-teman pakai mixing ratio thinner yang encer dengan model tembak seperti gini yo, resiko meleleh lebih besar. Popping juga kemungkinan juga bisa mendapati, dan juga absorb atau dropnya clear coat akan banyak. Itu kalau terlalu encer thinner. Ketika proses
ngecek sama nembak kemarin sempat live IG ya, dan gabung dengan beberapa teman-teman, ada Mas Alip Sontoloyo Penter dan Fauzan Jabrik, Kang Jabrik. Jadi live IG aku nembak real apa adanya, semalam itu tembak, paginya ya langsung tak rakit, sore itu sudah bayaran, hanya uploadnya saja yang agak mundur karena opo kesibukan banyak pekerja aku, jadi nggak sempet langsung upload malamnya, setelah selesai nggak, nunda 1 hari lagi baru bisa ngedit malam ini. Oke, jam setengah 11 malam, pas start tadi jam 6, 9, 10, 11, 3 jam setengah. Oke, jadi seperti gini, nanti kita lihat esok seperti apa ya. Ini yang 2010, tipe 2010, yang ini yang 2080. Jadi di scoop ini mintanya istimewa, hitamnya hitam biasa, BC black atau glue, terus minta clear HS 2080. Nah, clearnya masih di sini, ternyata separuh kurang sedikit clearnya, cukup untuk full set body, dan itu masih sisa. Yang paling kepakai sekitar berapa ya, 300-an mili mungkin, nozzle 1,2, tembakan ini wis jos. Kalau seperti gini yakin wis, ya nggak yakin ini media yang terdapat tadi epoksi, terus epoksinya kurang begitu keren ya, harusnya diperpanjang, tapi ini kuper sempit. Besok mesti ada bedanya dengan yang panel yang lainnya, absorbnya. Oke, pagi hari jam 8, 9, jam 9 Kamis 23 November, hasil kayak gini. Jadi real wis, nggak usah di vlogget, clear slow ayak pol. Nah, lurus, absorbnya juga sedikit sesuai dengan prediksi ya. Jadi yang bagian yang terdapat epoksi full ini mesti roto absorb deh. Nah, roto absorb jeruannya karena epoksiku ngamplasnya kurang lurus. Kalau pada bagian sing orisinil ya lurus clear. Oke, jadi hari ini mau kita pasangi langsung, ya, pasangi langsung. Oke, dan untuk peleknya ini warna anu ya, titanium, cuman modifikasi sendiri untuk membuat warna seperti gini, mutiara gold atau yellow pearl ya, yang bukan yang putih, bukan, tapi yang warnanya kuning mutiaranya. Kemudian kita campur dengan mutiara emas, silver dan warna hitam, jadi seperti gini. Warnanya elegan, pas ketemu dengan warna ini. Terus yang di belakang hampir sama oplosannya, cuman ini silvernya kita banyaki, kemudian goldnya cuma sedikit. Jadi ini mau mantap peleknya. Untuk yang belakang ini PRHS dari brand lain, cuman clearnya aja dicampur dengan mutiara biru. Memang permintaan customer seperti itu. Jadi ini hitam tapi ada partikelnya warna biru. Coba di blade. Nah, seperti gini. Ini kalau di blade. Ini belum di lap, hanya dipasangi. Nah, peleknya warna seperti gini. Mutiara gold, silver sama hitam.
Oke, dan untuk proses poles hanya pada bagian-bagian yang terdapat kotor saja. Prosesnya sudah sering saya bahas. Untuk medianya hasilnya seperti gini warnanya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Minta maaf videoku panjang banget ya. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Untuk warna peleng misalkan teman-teman bingung cara ngoplosnya, putar ulang lagi yang bagian menjelaskan warna peleng. Real itu apa adanya, cara ngobrolnya seperti itu. Oke, sampai ketemu dengan video berikutnya. Bye bye.